Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam. Saudara-saudara, penampakan Yesus di Danau Galilea. Menurut nas catatan Injil Yohanes pasal 21 adalah penampakan yang ketiga kalinya. Demikian dinyatakan dalam ayat yang ke-14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Artinya ada penampakan sebelumnya. Baik penampakan Yesus yang pertama, kedua, hingga yang ketiga kalinya. Khusus untuk para murid. Tidak dihitung penampakan kepada orang banyak atau yang secara umum di luar murid yang 11 orang. Bila kita cermati penampakan pertama, kedua, dan ketiga, saudara-saudara, itu berkesinambungan, berentetan, dan itu semakin meningkat untuk satu tujuan yang sangat jelas, ialah Yesus hendak menyatakan, membuktikan bahwa ia benar bangkit, bahwa dialah Mesias, anak Allah, Sang Juru Selamat itu. Dan penampakan Yesus itu sekaligus dalam rangka untuk membenahi para murid. Ibaratkan bangunan yang telah roboh, maka sekarang ia dibangun, ditata kembali. Ibaratkan tanaman yang sudah layu, maka sekarang tanaman ini dirawat kembali supaya dia tumbuh subur hingga berbuah. Karenanya ibaratkan ia perlu dirawat, dicangkul, dipupuk hingga dia boleh bertumbuh dengan baik hingga berbuah. Sehingga pengenalan mereka akan Yesus menjadi pengenalan yang bukan hanya sekedar asal kenal, tapi mengenal dengan baik, mengenal dengan dalam tentang Yesus, Sang Juru Selamat itu. Dan jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, khusus pada penampakan Yesus yang ketiga, secara sederhana, sistematis, namun syarat makna, penulis Injil Yohanes menuturkan bagi pembaca dan bagi kita sore hari ini. Dan apa-apa saja penampakan Yesus yang ketiga yang perlu kita renungkan baik sehingga menjadi berkat bagi kita. Yang pertama sekali ialah kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi penampakan Yesus itu dikatakan manakala para murid sedang bekerja. Mereka sedang berjuang. Mereka mencari sesuap nasi untuk mempertahankan hidup. Hingga berdarah-darah dalam tanda kutip. Tidak kebetulan. Tapi Yesus hadir. Menolong mereka. Memberkati mereka. Kalau pada penampakan yang pertama Yesus menyatakan diri supaya para murid, supaya mereka artinya punya penglihatan. Mungkin tidak cukup hanya satu kali ia menampakkan diri bahwa ia telah bangkit. Pada penampakan yang kedua, Yesus menguatkan para murid. Bahkan juga Thomas hadir. Sehingga Yesus membuktikan bahwa dia hadir. Dan pada penampakannya yang ketiga, bukan hanya membuktikan, tapi Yesus menolong para murid melakukan mujizat. Dan mujizat itu terjadi. Dan mujizat itu, saudara,
terjadi cukup unik bila kita baca pelan-pelan ya. Ketika hari mulai siang, ayat 4, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ketika hari mulai siang, belum siang, jadi masih ya gelap-gelap lah begitu, matahari belum terang betul. Dan Yesus berdiri agak jauh di tepi pantai, sementara murid agak jauh jaraknya dari pinggir pantai. Ini punya makna, saudara. Kenapa? Untuk mengarahkan para murid supaya mereka mengerti, supaya mereka pelan-pelan jadi dituntun untuk mengenal Yesus itu dengan baik. Belum siang, hampir siang. Jadi bayangkan bila kita melihat orang berdiri mungkin di seberang sana, hampir siang, kan belum siang. Sementara kita punya problem dan para murid juga punya problem karena pengalaman mereka tentang masa lalu mereka kan sangat pahit. Jadi tentu saja mereka tidak terlalu 100% memikirkan tentang guru mereka yang telah tiada bersama dengan mereka. Masih ada sesuatu, bahkan pergumulan hidup mereka. Tidak setiap hari sekarang mereka bersama dengan Yesus, karena antara ya dan tidak. Ya kan? Lalu yang berikutnya ialah mana para murid itu melakukan pekerjaan. Katakanlah dalam bahasa yang kasar, mereka gagal malam itu. Mereka menangkap ikan, namun seekor ikan pun mereka tidak tangkap. Bayangkan. Artinya mereka fokus tentang masalah mereka. Jadi mereka tidak fokus melihat orang yang berdiri di pinggir pantai sana, apalagi agak jauh, apalagi belum siang betul, belum terang. Ketika hari mulai siang, tiba-tiba orang itu menyapa. Dan orang yang menyapa mereka itu menurut nas kita, mereka belum mengenal siapa itu. Kata Yesus kepada mereka ayat 5, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan memperoleh. Dan kalimat selanjutnya, mereka telah gagal, mereka telah capek, setelah semalaman tidak tidur, kok tiba-tiba ada orang memberikan saran yang tidak masuk akal dari kejauhan sana, yang tidak jelas siapa dia, karena hari mulai siang, agak jauh. Para murid hanya fokus dengan masalah mereka. Namun sepertinya ada sesuatu. Ada hubungan batin, ada pengalaman yang membuat mereka harus lebih condong untuk mendengarkan. Coba tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Di sebelah kanan itu artinya bisa diartikan ke tempat yang lebih dalam. Ini agak mustahil, saudara-saudara, karena orang menjala ikan itu biasanya agak di pinggir-pinggir. Itu yang tradisional. Tapi ini sudah gagal, disuruh lagi melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, di tempat yang lebih dalam. Bisa saja para murid sebenarnya protes. Loh, kami ini kan para ahli, kami ini para nelayan. Kami saja sudah gagal. Anda itu siapa? Bisa saja para murid itu komplit. Kami ini sudah capek. Namun yang menarik, para murid itu mungkin dalam pikiran mereka, ya daripada kita gagal total, ya kita cobalah perintah itu. Sedangkan yang memerintah mereka dalam nas membuktikan bahwa mereka belum tahu bahwa itu adalah Yesus. Berbeda kasusnya bila mereka kenal tentang Yesus yang memerintahkan mereka. Mereka belum jelas siapa yang memerintahkan mereka. Dan cara memerintahkannya pun agak kurang ajar. Hei anak-anak, children, kok menyapa kita nih anak-anak? Kurang ajar sekali ini orang. Kira-kira begitu ya. Karenanya ada dua orang yang bisa mendekat kepada para nelayan itu. Yang pertama adalah orang yang kenal dengan mereka. Atau yang kedua orang yang akan membuat onang. Kayaknya orang ini orang yang mengenal kita.
Karena dia memanggil kita dengan istilah anak-anak. Berarti ini mungkin orang tua atau orang yang berpengaruh, sehingga dia begitu akrab. Dia panggil dengan sapaan, anak-anak. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Bukan Yesus tidak tahu, mereka tidak dapat ikan. Tapi ini adalah pertanyaan yang syarat makna. Tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Kita persingkat berkisah tentang apa yang para murid lakukan. Akhirnya mereka disertai oleh Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Yesus melakukan mujizat dan 153 ekor ikan besar mereka peroleh. Mereka harus memanggil teman mereka yang lain karena tidak cukup satu perahu itu. Dan Petrus menarik jala itu hingga ke pinggir pantai. Sungguh pun begitu banyak ikan, namun jala itu tidak koyak. 153 ekor ikan besar, bukan ikan saluang. Kalau ikan saluang tidak apa-apa. Tapi ini dikatakan ikan besar. Kita tidak usah terlalu membahas apa makna 153 ekor begitu. Kita baca saja seperti apa adanya. Yang jelas ikan itu banyak. Yang jelas ikan itu besar. Yang jelas ada kuasa jala mereka tidak koyak. Ada kuasa, ada mujizat Yesus. Kehadiran Yesus di tepi pantai Danau Tiberias. Dan Yesus menampakkan dirinya untuk ketiga kalinya dalam situasi itu tidak kebetulan, saudara. Ada maksudnya, ada maknanya. Yesus mau dan hadir memberkati para murid ketika mereka beraktivitas. Yesus tidak memberkati para murid andai kata mereka ongkang-ongkang hanya mengasihani diri. Bagaimana nasib kita ini ditinggal oleh Yesus yang telah tiada itu? Atau hal yang lain, atau mereka stres, atau mereka mencari penghibur yang lain, tidak. Tapi toh pun demikian mereka kembali ke kehidupan mereka semula. Ada para penafsir atau orang menafsirkan ini secara salah, seolah-olah apa yang dilakukan oleh para murid ini salah. Mereka kembali ke kehidupan mereka yang lama. Ini kan para murid. Nas ini berbicara tentang hidup keseharian. Kalau mereka tidak menjala ikan, apalagi yang bisa mereka lakukan untuk sesuap nasi, untuk menghidupi, menafkahi keluarga mereka. Tidak ada yang salah dengan itu, saudara. Bacalah, pahamilah secara apa adanya. Artinya apa yang dilakukan oleh para murid itu tidak salah. Mereka berjuang untuk mempertahankan hidup. Apa itu salah? Mereka menjala. Mereka tidak malas. Karena tidak pasti masa depan mereka. Syukur mereka mau bekerja. Dan melakukan yang benar saja berusaha. Walaupun dalam pergumulan hidup mereka. Ibaratkan mereka sampai berdarah-darah demi untuk berjuang. Justru Yesus mau dan Yesus suka memberkati para murid. Bahkan menolong mereka. Bahkan menyatakan mujizatnya. Tuhan pun mau dan suka menyertai saudara-saudara dan kita semua. Di dalam hidup ini. Ketika kita pun hingga berdarah-darah berjuang dalam hidup ini. Untuk mempertahankan hidup. Untuk mencari sesuap nasi. Untuk mesejahterakan hidup ini. Yesus datang kepada para murid. Justru pada saat yang demikian. Tidak pada saat ketika para murid bermalas-malas. Hanya melipat tangan dan berdoa. Tidak. Tapi ketika para murid beraktivitas. Berjuang dalam hidup keseharian mereka. Yesus hadir. Menyertai dan memberkati mereka. Yesus melakukan mujizat. Hanya ini perlu direnung baik-baik, saudara-saudara. Kadang-kadang ada orang yang hanya sepenggal. Artinya nas ini hanya yang lebih disorot itu masalah banyaknya ikannya. Yang banyak disorot itu masalah mujizatnya. Padahal itu hanya cara Tuhan, hanya tanda untuk menyatakan supaya engkau para murid dan kita semua mengenal dan tahu siapa aku ini. Yang telah bangkit ini. Apakah aku ini menurut kalian itu adalah Mesias
anak Allah, Tuhan Sang Juru Selamat itu atau bukan. Jadi bukan hanya titik pada mujizat dan tujuan hidup hanya sekedar mencari mujizat. Ini orang Kristen yang masih kanak-kanak, belum dewasa. Dan penampakan Yesus yang ketiga kali tidak cukup hanya cerita sampai Yesus atau para murid mendapat banyak ikan, mendapat mujizat Yesus. Mujizat itu dilakukan oleh Yesus sebagai tanda. Karena mujizat itu sendiri adalah hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah. Allah yang berkehendak melakukan mujizat. Yesus melakukan mujizat kepada para murid bukan atas permintaan para murid. Tapi Yesus melakukannya sebagai tanda kemahakuasaannya. Untuk membuktikan dirinya bahwa dia benar Mesias. Dia benar Tuhan. Karena hanya Tuhan yang maha kuasa yang sanggup melakukan mujizat. Melalui itu para murid dihantar untuk lebih baik lagi mengenal tentang siapa dia yang berdiri di tepi pantai itu. Karena itu dari awal ketika mereka pada sebelumnya belum mengenal Yesus itu, lalu pada kalimat-kalimat selanjutnya mereka semakin mengenal Tuhan. Karena murid yang dikasih atau Yohanes mengatakan itu Tuhan. Kenapa dia tahu itu Tuhan? Apa yang membuat para murid itu mengenal itu adalah Tuhan? Para murid mengenal itu adalah Yesus bukan dari wajahnya, bukan dari suaranya. Karena Yesus berdiri jauh. Suaranya pun tidak jelas bagi mereka. Dan mungkin para murid sudah tidak memperhatikan. Tapi dari karya Yesus, mereka mengenal bahwa itu adalah Tuhan. Mari kita lihat apa yang dimuat dalam Injil Yohanes ini. Ketika Yesus memberikan roti untuk mereka. Maka para murid diarahkan ketika mereka bersama dengan Yesus pada perjamuan terakhir. Lalu kemudian kuasa Yesus. Para murid yang selama bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih. Mereka menyaksikan orang lumpuh, orang buta, orang kusta disembuhkan. Orang kerasukan setan, bahkan Lazarus yang mati sekalipun dibangkitkan. Sekarang ketika mereka melihat ada sesuatu yang luar biasa, padahal mereka tidak lebih gagal semalaman itu. Namun mereka melihat sesuatu fakta bahwa ada sesuatu yang di luar jangkauan mereka. Dengan kata lain, dalam tanda kutip, mujizat. Itu menghantarkan Yohanes memberitahukan kepada para murid, kepada Petrus, itu Tuhan. Jadi mereka mengenal Yesus itu bukan dari wajahnya, tapi dari karyanya. Dari apa yang Yesus perlihatkan, Yesus perlakukan, mereka mengenal Yesus. Itu Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu pada perikop selanjutnya, kelanjutan dari perikop yang pertama. Tidak hanya sekedar sampai mujizat titik, tapi terus. Dan pada perikop yang kedua rupanya secara khusus bagi Petrus. Kenapa Petrus? Kenapa tidak Thomas? Karena Thomas pada penampakan yang kedua sudah selesai. Kenapa tidak yang lain, Filipus? Tidak. Kenapa Petrus? Karena Petrus ini orang yang khusus. Karena dalam peristiwa Jumat Agung, penderitaan dan kematian Yesus, Petrus punya sesuatu dalam tanda kutip dengan Yesus. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, siapa di antara murid yang menyangkal Yesus 3 kali? Apa Thomas? Apa Filipus? Apa Andreas? Petrus. Untuk ini Yesus merasa perlu untuk merawat, untuk mengasihi Petrus. Memberikan kesempatan kedua kepada Petrus. Semoga engkau Petrus dengan kesempatan kedua yang aku berikan ini, engkau lebih baik keadaan. Pada perikop yang kedua,
Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lalu pertanyaan yang kedua, perhatikan baik-baik karena dalam bahasa aslinya sangat jelas. Tapi dalam bahasa Indonesia hanya pengurangan kata. Tapi juga tidak kehilangan makna. Perhatikan yang pertama. "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Lebih daripada, garis bawahi. Lalu pada ayat yang ke-16, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Kata apa yang hilang kira-kira? Dari kalimat yang pertama dan yang kedua apa bedanya? Ya. Kata apa yang hilang? Loh, coba baca baik-baik. Pertanyaan yang pertama, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada," tadi sudah digaris bawahi kan? Lalu pertanyaan yang kedua, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Berarti kata lebih kurang, tidak ada kan? Kalau yang pertama, lebih daripada mereka ini. Yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang ketiga, lebih mundur lagi ke belakang, bobotnya lebih ringan. "Simon anak Yohanes," kalau dibahasakan secara bebas begini, "apakah engkau mau berteman dengan aku?" Kalau yang pertama, apakah engkau mengasihi aku? Setia sampai mati, ya kan? Berkorban 100%. Lalu yang kedua, apakah engkau mengasihi aku? Dalam hubungan bisnis saling menguntungkan. Lalu yang ketiga, apakah engkau mengasihi aku? Kita berteman saja, walaupun Senin Kamis kita berjumpa, engkau menolong aku atau tidak jadi masalah. Tapi yang pertama, bobotnya sangat berat. Apakah engkau setia sampai mati? Apakah engkau mau sungguh-sungguh berkorban untukku? Apakah engkau pokoknya setia, luar biasa, sanggup kalau aku dipenjara, engkau dipenjara juga? Oke, sekarang dikurangi. Kira-kira paham pertanyaan Yesus itu? Pertanyaan Yesus itu menohok tajam. Karena Petrus sadar siapa dirinya pada pengalaman masa lalunya dengan Yesus. Karena itu cara Yesus itu luar biasa, penuh kasih, sudah. Yesus tidak memarahi Petrus. Yesus tidak membuang Petrus, apalagi mengkafirkan Petrus. "Walaupun engkau ini yang pernah menyangkal aku 3 kali." "Petrus anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Cermin diri Petrus dihadapkan kepada dirinya. Artinya kalau dulu Petrus salah seorang murid yang luar biasa, punya tekad, punya semangat. Begitu orang mau menangkap Yesus, diambil pedang, dia tertakkan telinga. Seorang bernama Malkus. Bahkan ketika murid-murid yang lain, bahkan Petrus mengungkapkan pernyataan, ataupun mereka semua atau para murid teman-temanku yang lain terguncang imannya, aku sekali-kali tidak. Ataupun engkau masuk penjara, aku juga mau setia masuk penjara. Lalu ketika dalam keadaan semakin terancam, semakin tidak nyaman, seorang perempuan tua renta, "Loh, kamu ini kan salah seorang muridnya juga kan?" "Oh, tidak, saya tidak kenal dia." 3 kali pertanyaan sama dia aja. Tidak, saya tidak kenal. Sumpah, aku tidak kenal dia. Kira-kira paham maksudnya? Lalu pada penampakan Yesus yang ketiga, Yesus mau mengembalikan kepercayaan diri Petrus. Yesus mengasihi Petrus. Yesus memberikan kesempatan kedua bagi Petrus. Bahwa kalau dulu kepengikutan Petrus itu hanya sekedar prestise, bukan sungguh-sungguh,
Motivasinya bukan motivasi menjadi murid Yesus yang benar, tapi hanya sekedar tarik nama. Supaya kalian tahu bahwa aku ini nanti kalau dia duduk menjadi pejabat, aku ini karena aku telah berjasa, aku telah membela dia, maka tentu aku ini menjadi orang kedua. Tapi begitu Yesus mati, loh, ada apa ini? Bagaimana ini? Kira-kira begitu kan? Lalu muncullah pengkhianatan itu. Jadi Yesus secara khusus datang kepada Petrus untuk mengembalikan kepercayaan diri. Untuk merawat, membaharui Petrus dengan tuntunan kasih Tuhan yang mesra. Kalau manusia begitu dia bersalah, menyakiti, apalagi mengkhianati, dapat saudara bayangkan. Seorang ibu konseling dengan saya, dia bercerita, saya tidak menyebutkan nama, tapi yang jelas bukan di jemaat ini. Pak, tolong. Karena dia telepon. Datang ke rumah, Pak. Ada apa, Bu? Tolong doakan ini, masalah keluarga. Ada apa, Bu? Ya, saya ini sedang kelahi dengan suami. Kadang-kadang 2 jam. Artinya saling merobek pakaian, saling pukul. Saya pikir kalau sedang begini saya disuruh datang ke rumah mendoakan, ya sulit juga. Nunggulah keadaan rendah. Dan ternyata masalah keluarga itu karena suami selingkuh, karena istri juga hanya peduli pada dirinya, hanya tur ke sana kemari, ke Eropa, ke Hong Kong, ke Korea, kemana-mana. Dan duit yang ada itu bukan untuk hal-hal yang berguna untuk memuliakan Tuhan, tapi untuk selingkuh, hampir miliaran. Hampir bangkrut. Bukan hampir bangkrut. Sudah bangkrut. Mobil dijual, tanah dijual. Padahal Tuhan memberkati anak-anak yang cerdas, berpendidikan, punya pekerjaan, punya apotik, punya apa lagi. Hanya sayang, tidak digunakan dengan baik. Sayang. Kadang-kadang Tuhan memberikan kita kesempatan. Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Begitu Tuhan berikan, baik itu jabatan, baik itu harta. Untuk apa semua itu? Untuk digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk memuliakan Tuhan. Tuhan menyatakan mujizat kepada para murid, bukan hanya untuk para murid nikmati. Tuhan memberikan melimpah 153 ekor ikan itu, bukan hanya titik, tapi berkelanjutan supaya mereka menjadi para murid yang militan. Menjadi para murid yang siap untuk melaksanakan tanggung jawab. Karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan memberikan kita harta, jabatan, uang, mobil, rumah, anak-anak yang luar biasa, sebenarnya bila kita mengerti